lagi ada harganya karena kita sudah menjadi yang terhina karena perbuatan dosa-dosa kita. Kita tidak lagi mau melakukan kehendak Allah. Awalnya kita adalah ciptaan yang sungguh baik dan amat baik, tetapi ketika kita masuk ke dalam dosa, kita menjadi manusia yang tidak punya harganya tanpa Tuhan, tanpa Allah. Kita tidak ada artinya. Karena itu, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan Allah tentang hidup kita? Apa yang mau kita perbuat di dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu membuat kesedihan bagi Allah. Karena kita ini adalah imago Dei, karena kita ini adalah gambaran Allah, sebenarnya kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak manusia yang menyimpang dari kehendak Allah. Apa yang terjadi saat ini? Banyak manusia melakukan kejahatan, banyak manusia yang selalu tidak mau melakukan yang terbaik bagi yang lain. Kita selalu berpikir negatif tentang orang lain. Kita selalu memikirkan bahwa kitalah yang harus menjadi yang terbaik. Orang lain tidak mau, tidak boleh. Kita harus menjadi orang yang dihargai, orang lain tidak boleh. Terkadang kita berpikir negatif kepada orang lain karena kita merasa kita adalah orang yang paling hebat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang akhirnya mempengaruhi kita. Kita diciptakan dengan baik, tetapi kita melakukan kehidupan kita itu tidak baik. Kita selalu iri kepada orang lain. Kita selalu menghitung-hitung apa yang dihasilkan oleh orang lain, apa yang didapat oleh orang lain. Kita tidak bisa melihat di dalam kepribadian kita, apakah aku sudah melakukan yang terbaik bagi orang lain. Bukan mencari, bukan bertanya apa yang dilakukan orang lain kepada kita, tetapi mari kita katakan di dalam diri kita, apa yang sudah aku lakukan kepada orang lain. Banyak orang yang akhirnya pada saat ini dengan situasi yang mencekam ini, wabah virus corona atau COVID-19 merebah ke seluruh dunia dan juga di tengah-tengah negara kita Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Apakah hati kita ini menjadi hati yang sosialitas kepada orang lain? Apakah kita juga memiliki empati kepada orang lain? Ketika wabah ini merebah, seluruh yang berkaitan, yang bisa menghindari kita dari virus ini, akhirnya hilang dari pasaran. Baik itu masker, baik itu hand sanitizer, baik itu obat-obatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk penjagaan diri, itu hilang. Yang tadinya harganya murah, ketika itu ada virus corona, semuanya akhirnya menjadi mahal. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Semua bahan pokok, semua bahan-bahan yang ada di pasaran itu semua melonjak tinggi. Apa yang mau kita lakukan tentang kebaikan? Apakah kita akan mencari keuntungan dengan situasi ini? Apakah kita akan mencari kekayaan dengan situasi ini? Apakah kita mau menjadi orang yang selamat sendiri dengan situasi ini? Karena itu firman Tuhan menyapa kita. Apa tujuan hidup kita bagi Tuhan? Hidup kita memiliki tujuan yang indah. Yang pertama, kita ini adalah buatan. Kita ini adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Allah. Karena itu ketika kita melakukan kegiatan kita, ketika kita melakukan kebaikan, kita mau mencerminkan bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua mau dikatakan, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan mencari keuntungan, tetapi kita mau melakukan yang terbaik seperti Kristus sedang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita walaupun dia tidak berdosa. Bagaimana kita saat ini sebagai orang percaya? Apakah kita mau melakukan yang terbaik dengan situasi ini, dengan keadaan ini? Mari kita bergandengan tangan.
kita berdoa kepada Tuhan, dan kita sekarang mari membuka hati dan pikiran kita dan juga pundi-pundi kita. Mari kita bantu saudara-saudara kita. Mari kita bantu kekurangan yang terjadi di tenaga medis. Apa yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terinfeksi virus corona. Apa yang bisa kita perbuat untuk menolong orang lain ketika mereka harus diisolasi dengan keadaan pekerjaan yang tidak memungkinkan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik. Karena Kristus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kebaikan. Karena ketika kita bisa melakukan yang terbaik, bukan kita yang melakukan itu, tetapi Kristus telah hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dulu kita merasa untuk mencari keuntungan dalam kehidupan kita, mulai hari ini hilangkan pikiran itu. Mari kita berbuat, mari kita bergandengan tangan untuk melakukan pertolongan sebagai ciptaan yang baru, yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Maka hari ini kita mulai untuk melakukan kebaikan. Sebagai orang percaya, jangan hitung-hitungan. Sebagai orang percaya, jangan pelit. Sebagai orang percaya, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu adalah hal yang merugikan. Karena hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Karena hidup kita ini adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan perbuatan kita, maka ciptaan Tuhan akan kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, bukan dosa yang mau dilihat oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita kembali kepada kebaikan ciptaan yang sudah diberikan. Mari kita lihat, mari kita tunjukkan tujuan hidup kita bagi Allah adalah melakukan perbuatan yang baik. Tujuan kita dalam hidup kita ini adalah supaya kita hidup di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, lakukanlah yang baik, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Shalom.